Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Firuzaki. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Kendal, Kecamatan Bugangin, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana untuk melengkapi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 7 Universitas Muhammadiyah Malang tahun pelajaran 2022. Nah, berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengecek kerapian kalian. Silahkan bisa berdiri. Jas, ya, dasi dan sebagainya. Cukup, silahkan bisa duduk kembali. Silahkan lagi ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belakang semangat sekali ya. Yeay. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Ya. Sampai dari awal ini mudah-mudahan semangatnya dibawa sampai nanti ya di akhir pembelajaran ataukah sampai akhir kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Oke. Saya absen dulu. Sepertinya ada yang nggak berangkat ya. Saya lihat kursinya masih ada beberapa yang kosong. Yang nggak berangkat siapa saja? Abidatus Abidatus. Kemudian Abidatus keterangannya apa? sakit. Sakit. Kemudian Ajeng Ajeng keterangannya. izin. Oke. Ada yang izin, ada yang sakit. Ya. Tadi ada satu juga sakit juga, sudah orang tuanya sudah menghubungi saya. Yang sakit kita doakan semoga nanti lekas sembuh supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran kita bersyukur. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, akan saya putarkan lagu. Silakan nanti kita menyanyikan bersama-sama ya. Judulnya Tanah Airku. Silakan bisa berdiri. Oke, tentunya sudah hafal ya dengan lagu yang disebutkan. Oke, kita mulai menyanyikan lagu bersama. Oke, cukup. Silakan bisa duduk kembali. Tadi lagu yang berjudul Tanah Airku ya. Jadi dimanapun kalian berada, intinya harus ingat dengan tanah air kita ya, Indonesia. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita, kita akan membahas tentang kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran kita
nanti adalah kalian nanti bisa menganalisis tentang praktek kemerdekaan berpendapat, ya, sebagai warga negara secara kritis, khususnya di era keterbukaan informasi ini, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih ingat materi kita kemarin yang kita bahas adalah tentang hak dan kewajiban. Ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tentang kemerdekaan berpendapat. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih contoh enggak? Contoh kemerdekaan berpendapat yang sudah kalian lakukan di lingkungan sekolah. Misalkan apa? Musyawarah di kelas. Kemudian apa lagi? Berpartisipasi dalam pemilihan OSIS, kemudian ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Oke, itu. Nah, berikutnya akan saya tayangkan, kemudian bisa memotivasi kalian ya, ini sedikit. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri akan mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih serius lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang ahli Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting a different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Video motivasi depan, yaitu kita tidak harus jalan di depan terus, dan kalanya kita harus merubah diri ya, berbenah diri supaya target yang akan kita tuju nanti bisa tercapai. Itu ya. Nah, berikut akan saya tayangkan video ya, silakan nanti kalian perhatikan, yaitu temanya adalah menjaga kebebasan berpendapat ya. Silakan nanti kalian simak tayangan tersebut ya, kemudian nanti kalian simpulkan dari video yang saya tayangkan berikut ini. Kau kutengok berapa hari ini malas sekali. Skripsi tak kau kerjakan, mandi penjara. Kenapa? Nih, aku lagi pusing banget dasku. Diteror banyak orang. Teror gimana? Coba kalian baca di WhatsApp. Apa yang masalah? Apa masalah ini kawan? Kenapa orang yang ngomong kayak gitu? Jadi gini loh ceritanya. Aku kan lagi media kritik pemerintah daerahku. Mereka itu nggak
awal itu nggak ada kejelasan sama masyarakat. Ternyata kok banyak orang-orang yang nggak senang sama itu. Udah aku coba telepon, orang diangkat sama mereka. Nggak diangkat. Udah, lawan aja Bung. Kalau perlu lawan, awalin siap. Kekerasan kita lawan pakai kekerasan betul. Gimana maksudnya? Wis ngene ae ya. Itu orang-orang yang neror sampean itu suruh. Nah, ini loh, tak baca. Cocok jangan lah. Sebentar dulu kalau kayak gini harus kita kota ini. Aku sepakat sama Andi. Orang-orang itu nggak punya otak. Nah, benar cakap pakai ini. Kalau melawan orang kayak gitu ya kita nggak perlu pakai otak juga. Jadi bincang kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tidak boleh merendahkan martabat orang lain. Apalagi dengan kekerasan kayak begitu, ujung-ujungnya kerusuhan. Betul. Itu caranya. Ini chat kita screenshot. Terus? Kita pakai buat jerat mereka pakai pasal undang-undang ITE. Aku rasa sepakat dengan Bu ITE. Apa itu lagi? Pasal di dalam undang-undang itu hanya digunakan untuk membuka pendapat orang. Enggak pakai. Betul kayak begitu. Jangan kita pakai cara yang kayak begitu. Kita ini dukung haknya untuk terus bersuara atas ketidakadilan. Maju terus dan. Nah, kita bertiga ini bantunya pariwisata supaya dia itu punya anggaran yang cukup. Udah lah kawan. Oh sama tetap tali Pak. Kita ini dilindungi konstitusi untuk berpendapat, berserikat, dan berkelompok. Udah lah, itu lah tetap tali. Sini, apa? Halo. Sini kompor berani. Lawan Mardul, ada diangkat. Mas, suaranya nggak usah ke cewek-cewek ini. Sampean itu ya, sampean dan teman-teman sampean kalau berani datang ke sini ngobrol kita. Sampean tahu, sampean itu pacarnya banyak. Yang ada itu banyak macam-macam sampean. Sok dicari. Halo, Mas, Mbak. Terus ini siapa tadi yang telepon nih? Baca dulu dan Ada masalah. Oke, cukup ya. Itu tadi tayangan ya seputar kemerdekaan berpendapat. Jadi kesimpulannya kita dalam menyampaikan pendapat, berargumen itu kita jangan merendahkan, jangan sampai ya melecehkan atau merendahkan martabat orang lain, ya entah itu agama, ya status sosialnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati terutama di media sosial. Itu ya. Oke, berikutnya kita pada aktivitas pagi hari ini adalah akan membahas tentang materi yang sudah saya siapkan dan ini juga sudah saya kirimkan ya di grup pendidikan Pancasila, yaitu berupa flipbook tentang materi kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah,
apa sih makna kemerdekaan berpendapat? Di situ kan ada kata kemerdekaan ya, merdeka. Merdeka itu apa? Bebas ya. Kemudian berpendapat untuk menyampaikan argumen, pendapat, aspirasi. Berarti kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita ya, melalui lisan ataupun melalui tulisan. Itu adalah makna dari atau arti dari kebebasan berpendapat. Oke, nah kemudian silakan keluarkan HP kalian. Sudah saya kirim link ya. Nah, melalui Mentimeter itu sudah saya siapkan di situ. Nah, coba kalian ketikkan di situ. Contoh pelanggaran kemerdekaan berpendapat di lingkungan sekolah. Silakan ketikkan di situ. Ya, silakan dibuka dulu linknya. Buka dulu linknya ya. Oke, jawabannya sudah masuk ya, tentang apa namanya tadi, contoh pelanggaran kemerdekaan berpendapat di sekolah. Nah, di sini ada yang menjawab tentang penyebaran berita hoax. Ini ada 3 siswa yang menjawab. Kemudian bullying juga ada yang menjawab tentang bullying. Kemudian apalagi, memaksakan benda kepada teman. Ya, ada membolos, ya bisa banyak membolos. Cukup. Nah, kesimpulannya kamu sudah bisa menganalisa ya, menganalisa tentang menyebutkan contoh kasus pelanggaran kemerdekaan berpendapat yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu. Nah, kemudian aktivitas berikutnya nanti akan saya bagi kelompok ya. Nanti akan saya bagi kelompok, dari tiap-tiap kelompok nanti terdiri dari 5 siswa. Teknisnya nanti berhitung ya, dari depan situ ya, berhitung ke belakang. Ya, kita mulai dari pojok sekarang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, cukup. Nah, tadi sudah berhitung, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan meja yang sudah saya tentukan. Kelompok 1 sebelah sini, kemudian kelompok 2 sini ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, 4, 5, dan kelompok 6. Sudah. Di situ kan kamu disuruh menyebutkan contoh ya, contoh apa namanya, kasus pelanggaran ya, kemerdekaan berpendapat. Kamu cari yang di sekolah saja, misalkan apa, bullying, boleh itu kamu di situ ada bullying. Kemudian apalagi penyebaran berita di media sosial kan ya, tentunya kan banyak kan ya, apa namanya, kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat, khususnya yang ada di media sosial kan ya, banyak sekali. Misalkan kita berkomentar, menyampaikan komentar kita di apa namanya, Facebook, WA, tapi dengan kalimat yang kurang baik dan sebagainya, atau kita melarang teman kita untuk komentar di media sosial, kan itu ya. Oke, untuk berikutnya adalah presentasi ya. Tadi saya lihat kalian sudah menyelesaikan LKPD, sudah terisi semua. Berikutnya adalah silakan nanti mempresentasikan dari masing-masing kelompok, nanti
timnya yang sudah ditunjuk untuk presentasi silakan bisa mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan perwakilannya disampaikan. Kasus pelanggaran kemerdekaan berpendapat, berita hoax di dunia maya, solusi secara kreatif, kritis, inovatif, cek keaslian foto, periksa fakta, cermati alamat situs, ikut serta grup diskusi anti hoax. Oke, silakan bisa duduk kembali. Berita hoax contohnya ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian solusinya tadi apa? Solusinya adalah kita harus menyaring ya informasi, mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum membagikan kepada orang lain. Oke. Yang berikutnya adalah kelompok 2, silakan perwakilannya. Contoh kasus pelanggaran kemerdekaan berpendapat yaitu bullying. Solusi secara kreatif, kritis, inovatif. Berusahalah mendamaikan. Dukunglah korban bullying agar dapat percaya diri kembali. Bicaralah dengan orang terdekat bullying. Oke, berikutnya kelompok 3, silakan perwakilannya bisa berdiri menyampaikan hasilnya. Cara mengatasi komentar dengan bahasa yang kurang panas. Solusi secara kreatif, kritis, inovatif. 1. Tidak membalas dan mengabaikan saja. 2. Membalas komentar dengan sopan. 3. Membalasnya lewat pesan pribadi. Oke, nah kalian tadi sudah membuat KPD, kemudian sudah berdiskusi kelompok. Kemudian yang terakhir tadi adalah kalian melakukan presentasi ya, menyampaikan hasil dari aktivitas kelompok tadi sudah disampaikan. Nah, kita evaluasi bersama ya, hasil tadi sudah saya lihat juga presentasinya luar biasa, kemudian hasilnya juga luar biasa dari masing-masing kelompok ya, dimana kamu sudah bisa menganalisa bersama tentang kasus pelanggaran kemerdekaan berpendapat khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kita nanti mudah-mudahan apa yang sudah kalian analisa itu bisa dijadikan sebagai pedoman ya dan motivasi supaya tidak terjadi ya, tidak terulang lagi, tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, dari aktivitas keseluruhan ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Kesimpulannya, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Ya, bahwa perundang-undangan kita di situ khususnya ya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 jelas di situ mengatur tentang kemerdekaan berpendapat. Oke, nah berikutnya adalah ada tes formatif. Silahkan kalian keluarkan HP kalian. Ya, link akan saya kirim. Silahkan nanti kerjakan tes formatif. Di situ nanti ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Ya, tinggal kalian jawab saja. Silahkan. Nah, berikut adalah tampilan dari penilaian formatif. Ini saya menggunakan Liver Sheet. Ya, silakan linknya, silakan kalian buka. Kemudian diisi nama, kamu tinggal diklik saja di HP, ya disebut saja. Kemudian kelasnya, kelas berapa, nomor absen dan juga mapel. Kemudian nanti di bawahnya ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Cara menjawabnya adalah silakan nanti kalian pilih jawaban yang kalian anggap benar atau tepat. Nah, di bawahnya ada pilihan ganda. Nah, di sini ada kotak ini ya. Kamu tinggal pilih saja A, B, C, D, E. Ya, kamu tinggal sebut saja jawaban yang kalian anggap benar. Itu adalah tentang apa? Ya, penilaian formatif. Silahkan ya, bisa kalian isi dalam waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan.
Berikut adalah refleksi peserta didik. Ini saya menggunakan Google Form atau Google Formulir. Silahkan nanti kalian isi ya refleksi tersebut. Pertama adalah silahkan kalian tulis nama siswa, kemudian kelas, ya, kemudian di situ nanti ada pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Saya tunjukkan sebentar. Berikutnya ya, nanti namanya misalkan A, kemudian kelasnya kelas berapa, kelas 1 jelas. Kemudian ada 4 ini ya pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama adalah apa yang baru saja saya pelajari. Silahkan nanti kalian tuliskan di situ ya, sesuai dengan yang kalian hadapi. Kemudian apa yang sudah saya mengerti dari materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang saya belum mengerti dari yang dipelajari hari ini, dari yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah bagaimana supaya saya mengerti. Itu ya, jelas ya. Silahkan nanti kalian isi dalam waktu 5 menit, saya kira cukup. Silahkan mulai kalian lakukan. Untuk aktivitas pada pagi hari ini saya kira sudah cukup ya. Dari proses awal hingga sampai akhir sudah kita lalui bersama-sama. Kemudian hasilnya juga sudah maksimal, sudah baik sekali ya dalam mengerjakan LKPD yang tadi sudah dikerjakan melalui tugas kelompok. Nah, sebagai penutup dari saya, ada pantun dari saya, pulang sekolah dengan jalan kaki. Jalan kaki sampai rumah. Saya tutup pembelajaran hari ini. Salam hormat dan terima kasih. Saya tutup ya. Kita hari ini insya Allah kita ketemu minggu depan ya, kemudian lebih semangat lagi, lebih baik lagi dibandingkan dengan kita. Oke, sekian dari saya. Cukup ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.